Sekarang di Ponorogo di Jawa Tengah kiai yang berjuang, betul? Terjadinya perang paderi, tuanku Imam Haji Miskin, Haji Sumanik, Haji Piabang, kiai yang berjuang. Sampai pindah ke Sulawesi, ada ayam jantan dari Timor, Sultan Hasanuddin, Sultan Babula, Kerajaan Ternate, Tidore, Sultan Trenggono, sampai ke ujung Sumatera di Aceh ada Teku Umar, Tengku Cid Ditiro, Cut Nyadin, Cut Mutia yang berjuang kiai dengan para santri. Maka republik ini nggak bisa dipisahkan dengan kiai dan santri, betul? Maka layak dan pantas kalau pemimpin bangsa ini lebih banyak perhatiannya kepada para pesantren ketimbang dengan yang lain-lainnya. Anak-anak kita tuh calon pemimpin masa akan datang bukan cuma dibesarkan, the people have the autonomy of human research, real of thinking, state of mind, thinking about future. Paham? Paham nggak? Itu bahasa susah, nggak bisa diulang. Kalau diulang salah. Maka Ustadz pesan, Tom, santri, santriawan, santriawati, belajar yang sungguh-sungguh. Utruk masih wadares, tinggalkan yang lain selain belajar. Utruk masih wadares, tinggalkan yang lain selain belajar. Sanggup? Nah, mumpung ketemu, Pak Ustadz kasih oleh-oleh sebelum berakhir. Mau dikasih bacaan biar di pesantren betah, ngapalnya lancar, ilmu cepat masuk, lulus jadi alumni-alumni yang handal. Amin. Ikutin bacaannya ya, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat. Daun salam dimasukin ke gerobak, bawa ke dongdong. Jawab salam yang kompak dong. Daun salam dimasukkan ke gerobak, ke Subang membeli minyak. Yang jawab salam saya dengan kompak, saya doakan duitnya banyak. Ke pasar Minggu membeli daun salam, tulangnya memberi serabi. Buat ibu-ibu yang gak mau jawab salam, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sien oge. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil halimil ghafur, al-wadudis syakur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala, fahuwa ahaqqa mahmudi wa ajjalu mashkur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yashrahu Allahu lana bihas sudur. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi aqama manaral islami ba'da dufur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi
salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Al-mukarramun para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz, para ustadzah, para tuan guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang saya muliakan. Wabil khusus pengasuh pondok pesantren At-Tawazun Syekhunal Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Muspik Amrullah LC-MSI beserta keluarga. Kita doakan semoga beliau senantiasa Allah anugerahkan kesehatan, Allah berikan umur panjang, Allah tambahkan keberkahan, Allah akan angkat derajatnya, dan Allah akan tambahkan kemuliaan. Segenap pengurus wilayah Jamiah Nahdlatul Ulama yang saya muliakan, para pimpinan pondok pesantren, alhamdulillah ibu bapak, hari ini kiai yang hadir banyak banget, alhamdulillah. Insyaallah akan menambah keberkahan di acara milad At-Tawazun ini, amin. Akhifillah, penceramah kita yang sudah tidak asing ya, yang baru hadir, penceramah yang kagak asing, emang orang Bekasi jadi bukan orang asing. Guru kita Kiai Haji Nur Fadilah atau akrab disebut dengan Kiai Tile ya. Jangan lihat kurusnya, beliau itu atlet. Biar kurus, beliau atlet antara tulang dan kulit ya. Selamat datang Kiai. Tuh. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun TNI yang saya hormati, alhamdulillah hadir Bapak Wakil Bupati Subang yang sudah memberikan sebuah info yang luar biasa bahwasanya Subang nanti akan dijadikan kawasan industri untuk membuat mobil-mobil listrik. Jadi ibu bapak nanti kemana-mana naik listrik, mau ya. Kemudian juga Ketua Basnas Wilayah Provinsi Jawa Barat, perwakilan dari Polsek dan juga Danramil, ibu bapak, para wali santri yang saya muliakan, anak-anakku sekalian, santriawan santriawati yang mulia dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara hari ini cukup padat. Tabligh akbar peringatan Isra Mi'raj sekaligus milad pondok pesantren At-Tawazun yang ke-22. Kita bagi tugas aja, Kiai Tile ya. Saya yang buka 10 menit, antum yang ceramah 3,5 jam. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara, peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasul bukan hanya merupakan satu peristiwa yang mengandung nilai sejarah semata, tapi lebih dari itu, ini adalah satu peristiwa yang luar biasa yang takkan mampu dicerna oleh daya nalar logika akal pikiran manusia semata.
Satu perjalanan yang luar biasa yang gak masuk akal. Perjalanan jauh, waktunya singkat, kurang dari 1 malam, 3 alam tembus. Hei. 3 alam tembus. Minal masjidil harami ilal masjidil haram aqsa. Alamnya disebut dengan alam nasud, alam manusia, alam fisika, alam indrawi. Kita bisa jangkau. Mudah-mudahan pada bisa ke tanah suci semua. Yang semangat aminnya. Ya doain ke tanah suci, amin, males-malesan. Ya kita kan nggak tahu kiai ya. Jadi yang namanya orang ke tanah suci kan bukan masalah punya duit apa kagak. Kita nggak tahu, tiba-tiba Bapak Wakil Bupati ngasih doorpress pergi umroh. Amin. Kurang semangat aminnya. Haram Aqsa alamnya alam nasud. Kemudian dari Masjid Al-Aqsa di Palestina sampai menembus ke 7 lapis langit, alamnya disebut dengan alam malakut, alamnya para malaikat. Manusia nggak bisa nebeng ke sono kecuali 2 orang, Doraemon dan Naruto. Kemudian dari batas lapis langit ke-7, Sidratul Muntaha, Mustawa, alamnya disebut dengan alam lahud, alam ketuhanan. Malaikat aja nggak bisa nebeng ke situ. Perjalanan jauh, waktunya singkat, kurang dari 1 malam, 3 alam tembus. Kata otak kita impossible, kata akal kita enggak mungkin. Itu kan kata otak dan akal manusia. Tapi kalau iman sudah bicara, apa yang enggak mungkin bagi Allah? Betul? Mustahil kata manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Surat apa itu? Surat apa, Bu? Alhamdulillah Kiai, saya bangga orang Subang hafal Yasin semua. Alhamdulillah. Sekarang mah zamannya zaman pinter, malu kalau nggak bisa ngaji. Anak-anak kecil sekarang udah pada bisa ngaji, betul? Anak saya aja Kiai, anak saya umur 2 tahun udah bisa azan. 2 tahun bisa azan. Pagi-pagi jam 8, abah azan. Azan. 2 tahun udah bisa azan. Ntar jam 10 tukang makanan lewat, abah azan. Pinter orang sini mah Yasin pada hafal. Alhamdulillah. Belum lama saya ceramah ke Cilacap tuh, ke kampungannya sahabat saya Pak Haji Suyatno. Saya tanya, idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, surat apa? Surat Al-Qur'an katanya. Kalau surat mabok ya surat alkohol ayat 5 botol. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya ini rihlah imaniyah. Ketika anak-anak kita di pesantren bukan cuma dibesarkan dengan ilmu pengetahuan, dimantapkan intelektualnya, diisi daya tangkap ilmu dunianya, tapi bagaimana menanamkan ilmu agama dan menerapkan akhlak yang mulia dengan akhlakul tuh.
Makanya pesantren tempat yang tepat. Bahkan sekarang kita bangga Pak Wakil Bupati, kiai-kiai kita semua nih orang-orang yang udah makan bangku sekolahan. Pengasuh pesantrennya Kiai Muspik doktor, iya. Kemudian Suriah NU doktor, banyak doktor. Kalau saya sama Kiai Tile juga sama, doktor, PhD sampai PHK. Mentok dah, ngojek dah, ikut ojek online. Tuh. Di sini Pak Wabud itu ya, marak ya ojek online ya. Nanti saya usulkan nama Wakil Bupati di Subang ada beca online, disingkat BEOL. Beca disingkat. Ini pesantren tempat yang tepat, bukan cuma mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia juga dengan akhlak. Bu, Pak, orang pintar banyak, iya, orang benar susah. Kita doain Wakil Bupati kita, para pemimpin di Subang dan Jawa Barat, pemimpin-pemimpin yang pintar sekaligus benar, pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya, yang membawa rakyat dan masyarakat Subang hidup sejahtera, adil dan makmur, makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Amin ya Rabbal. Anak kita bukan cuma pintar tapi juga benar, Bu, Pak. Diajarin tahfidz Qur'annya, alhamdulillah. Tom, Pak Ustadz tes, jawab ya. Jangan malu-maluin Kiai Muspik lo, harus bisa. Manjada, tuh hebat nggak tuh? Nih, yang hijau toska apa namanya itu? Manjada, tuh hebat nggak? Hebat. Saya ceramah di Australia nggak ada yang hidup. Mansaro ala darbi, al-ittihadu asasun. Tuh, Ibu bisa, Bu. Dulu Kiai saya juga suka bikin mahfudzat. Kan ada mahfudzat manjadah. Dulu saya iseng waktu ngaji bikin mahfudzat. Man akala genjeran patena hejo. Man akala genjeran patena, barang siapa yang makan genjer maka tainya. Mohon maaf ya. Tuh. Ada santri yang pesantren pindah mulu pindah, di sono kagak betah, di sini kagak betah. Saya bikinin mahfudzat, hubul intakol bahwa min alamatil konyol. Hubul intakol bahwa min alamatil konyol. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya pesantren sekarang tempat yang tepat mendidik anak-anak kita menjadi calon pemimpin di masa yang akan datang. Betul loh Kiai, buktinya aja sekarang ini kan para gubernur sama bupati wali kota lagi pada pesantren. Betul apa benar? Pesantren di Magelang. Kalau bisa mah habis sesono ya Kiai, kita suruh ziarah ke Gunung Pring gitu ya, ke makam Badalhar, ke Watu Congol, kan cakep urusan tuh. Jadi bupati aja pada pesantren, maka bangga kalau anaknya ada di pesantren, sebab pesantrenlah tempat di mana yang membuat Indonesia bisa merdeka. Betul? Tanpa pesantren mah Indonesia nggak bakal merdeka, Bu.
Ini grup band tabok apa Tom? Hah? Band tabok apa? Atawazun. Oh, kita sebut biar jegirang. Seragamnya kan baru 2 hari itu. Tanpa pesantren Pak, Indonesia nggak bakal merdeka. Kok bisa? Ayo kita buktiin. Hei. Semangat hobol waton minal. Hebatnya tuh. Saya ngomong apa aja bisa. Terusin ayat yang Ustadz baca. Terusin ya. Awas nggak bisa lo. Buktiin sama orang tuamu bahwa kau pesantren di Atawajun sukses berhasil. Amin. Terusin ayatnya nih. Qul huwallahu ahad. Lam yalid walam yakul. Hebat. Coba dong. Pinter nggak? Ustadz segitu masa juga bisa. Ayo ibu buktiin. Terusin ayat ini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Terusin. Boro-boro segitu banyaknya Ustaz. Kadang-kadang inna aja bolak-balik. Inna 3 ayat nggak kelar-kelar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. 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 Liar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pesantren yang berjuang merebut kemerdekaan dengan semangat hubul waton minal iman. Cinta bangsa bagian daripada iman, betul? Cinta subang bagian daripada iman, betul? Indonesia dijajah Pak, yang jajah kafir, jihad yang muncul. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Bangkit para pahlawan kita. Ayo, anak pesantren kudu tahu pengetahuan umumnya. Terjadinya perang di Ponorogo di Jawa Tengah. Pangeran Diponegoro tahun berapa? Tahun berapa? Doreroreng tung tung. Tahun berapa? Maju sini, maju. Cepet. Mumpung ada wakil bupati, cepetan lu. Ayo, yang bisa maju sini. Sok gerak, ayo. Mumpung ada wakil bupati no. Cepetan no, yang belakang udah maju no. Ayo. Maju sini. Cepetan, mumpung ada wakil bupati. Ayo. Batanas kemudian cewek. Ini batanas. Iya. Ayo berikan aplaus, tepuk tangan. Jebalik lagi. Sieun meureun ke kiai gede kieu ya. Saha namina? Mila Kurnia. Natasha Wilona. Saya nggak tahu kiai punya santri artis. Kelas berapa neng? Kelas 10. Banyak amat kelas sampai 10. Gua mah dulu kelas 6 balik lagi kelas 1. Perang di Ponorogo Jawa Tengah tahun berapa? 1825. Sampai
80. Ulangi, 18 18. 18.25 18.30. ulangi, dengerin ya. Tahun berapa? 18.25 nyampe 18.30. Betul apa salah? Betul, tepuk tangan. Dah. Namanya udah dicatat sama wakil bupati. Siap-siap bikin paspor ya. Bikin paspor. Ya, bikin paspor. Allahumma salli ala Muhammad. Perang di Ponorogo di Jawa Tengah, kiai yang berjuang, betul? Terjadinya perang Paderi, tuanku Imam Haji Miskin, Haji Sumanik, Haji Piabang, kiai yang berjuang. Sampai pindah ke Sulawesi, ada ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin, Sultan Babula, Kerajaan Ternate, Tidore, Sultan Trenggono, sampai ke ujung Sumatera di Aceh, ada Teku Umar, Tengku Cit Ditiro, Cut Nyakdin, Cut Mutia, Cut Tari, Cut Keke, Cut Yanti, Cut Meme, Cut Indah, Cut Meriska. Tambahan yang berjuang kiai dengan para santri, maka republik ini nggak bisa dipisahkan dengan kiai dan santri, betul? Maka layak dan pantas kalau pemimpin bangsa ini lebih banyak perhatiannya kepada para pesantren ketimbang dengan yang lain-lainnya. Insya Allah dalam waktu dekat Kiai Muspik, Bapak Wakil Bupati akan memberikan bantuan ke pesantren ini. Ya, siap-siap aja. Saya sotoy amat ya. Allahumma salli ala Muhammad. Anak-anak kita tuh calon pemimpin masa akan datang bukan cuma dibesarkan, the people have the autonomy of human research, real of thinking, state of mind, thinking about future. Paham nggak? Itu bahasa susah, nggak bisa diulang. Kalau diulang salah. Maka Ustadz pesan, santriawan, santriawati, belajar yang sungguh-sungguh. Utruk masih wadares, tinggalkan yang lain selain belajar. Utruk masih wadares, tinggalkan yang lain selain belajar. Sanggup? Nah, mumpung ketemu, Pak Ustadz kasih oleh-oleh sebelum berakhir. Mau dikasih bacaan biar di pesantren betah, ngapalnya lancar, ilmu cepat masuk, lulus jadi alumni-alumni yang handal. Amin. Ikutin bacaannya ya, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacaan biar betah di pesantren, biar semangat ngaji, semangat menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacaan dibaca kalau kita di pesantren sering galau, pengen pulang nggak betah, ngapal males, baca doa ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang namanya anak-anak kan suka labil gitu. Biasa aja keles. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Nah, itu doanya. Jadi mudah-mudahan di milad pesantren At-Tawassun yang ke-22 ini akan tambah membawa nilai manfaat dan barokah buat masyarakat, melahirkan alumni-alumni, orang-orang yang punya nilai dan berkiprah di masyarakatnya, yang membawa keberkahan buat umatnya. Amin.
ya rabbal. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Masih ada ceramah dari Kiai Tile ya. Beliau mah ceramahnya rada enakan, dia mah orangnya. Beliau mah ceramahnya enakan ya. Jadi kita doakan guru-guru kita semua alhamdulillah hadir ya. Guru kita itu Bapak Kiai Haji Mustafa Mukni ya. Kiai Haji Wildan juga dari Tangerang nyampe tuh. Beliau ini ketua Pormada Kiai Mustafa Pak Kiai. Kebetulan waktu itu kita silaturahmi, kemudian kumpul dengan Pak Haji Suyatno juga di rangkaian acara studi banding dan ziarah ke Malaysia dan juga ke Brunei. Jadi Kiai sekarang Pak Wabud keliling dunia. Kiai Muspik apalagi tuh, nggak boleh ngeliat bola dunia aja, kelilingin aja. Kita doakan beliau-beliau ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur panjang, dan hidupnya Allah tambahkan kemuliaan, amin ya rabbal. Sekian dan demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh ya, saya mohon doa juga ya, mohon doa ya Bu ya. Doain saya ya, 3 hari lagi saya mau berangkat ke Australia, ke Melbourne dan juga ke Sydney, ceramah di sono. Doain ya kalau ada yang ngundang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.